Iya, let's go. Oke, it's me your king, Nandi Fadinata. Dan sekarang kita bakal melakukan suatu hal yang sangat berbeda ya teman-teman ya. Enggak beda-beda banget sih. Ini sebenarnya udah kebuat di channel pertama yang sejenis hashtag cerita-cerita sama cerita animasi gitu ya. Tapi masih masuk hashtag cerita-cerita cuy. Jadi kali ini kita bakal bahas animasi yang saya buat 2 minggu lalu, yaitu sudah pasti Gelang Bulan atau Tsuki no Buresroto guys. Mantap ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, dan share video ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe. And let's back to video. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang animasi Gelang Bulan aja, apa yang terjadi sebenarnya. Bagi yang belum nonton silahkan nonton dulu di kolom deskripsi di bawah cuy. Dan bagi yang bertanya apa yang akan terjadi episode 3, nanti saya bakal cerita-cerita sekilas juga apa yang akan terjadi episode 3. Jadi spoiler alert. Untuk teasernya nanti diupload setelah video ini ya. Mantap guys. Oke, let's get back to the video. Angkasa, di mana tempat semua benda langit berada, termasuk tata surya kita. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Mereka meliputi Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan planet yang sekarang bukan jadi planet tapi masuk dalam tata surya, Pluto. Mereka juga memiliki kepemimpinannya masing-masing. Suatu hari, pemimpin Saturnus NTT3056 haus akan kekuasaan dan menghancurkan hampir seluruh planet kehidupan, dan yang tersisa tinggal Bumi. Dia juga memiliki anak yang bernama. Pemimpin Pluto mengetahui itu dan berusaha mencegah menggunakan gelang sakti, yaitu gelang bulan atau gelang yang memiliki seluruh kekuatan bulan. Mereka bertarung, namun pemimpin Pluto gagal melaksanakan tugasnya dan menyerahkan segalanya kepada anaknya, Aliansi. Suatu saat Aliansi sedang bertugas menyelamatkan Bumi bertemu dengan anak dari pemimpin Saturnus bernama dalam keadaan kehilangan ingatannya. Inilah perjalanan mereka untuk menyelamatkan tata surya dengan sebuah gelang di tangannya. Chapter 1. Berawal dari keadaan Saturnus, di mana terdapat Maharaja dan anak buahnya yang sedang membuat bayi tabung. Sang anak buah bertanya pada Maharaja tentang tujuan bayi tabung itu. Sang raja berkata, bayi itu nantinya akan menghancurkan planet kehidupan yang ada di alam semesta dan meminta dia untuk menjaganya. Di sisi lain sebuah planet Pluto, yang sekarang bukan planet lagi pastinya, ada seorang Maharaja Pluto beserta maidnya bernama Rena. Mereka ternyata membuat hal yang sama, yaitu bayi tabung, tapi dia membuat hal dengan tujuan yang bertolak belakang, yaitu menjaga tata surya dan melindungi planet kehidupan. Sang raja berpikir bahwa Maharaja Saturnus dulunya mencintai planet kehidupan, tapi entah mengapa tiba-tiba ingin menghancurkan segalanya. Singkat cerita, Rena melepas bayi itu ke bumi secepatnya dan Maharaja Pluto menemui Maharaja Saturnus untuk bertarung. Dan mereka pun bergelut ria sampai akhirnya Maharaja Pluto wafat karena kekuatan pengendali waktu milik Raja Saturnus. Singkat cerita, anak dari Maharaja Saturnus sudah beranjak dewasa dan siap untuk menuju bumi. Karena bumi adalah planet kehidupan. Tiba-tiba, anak dari Maharaja bertemu dengan manusia kucing dan manusia kucing itu menyerangnya. Saat itu juga Maharaja Saturnus tahu keadaan anaknya dan menyuruh untuk melepaskan dia. Suatu hari, aliansi anak dari Maharaja Pluto sedang keluar rumah untuk mencari udara segar. Dan tiba-tiba, dia merasakan hawa-hawa aneh di sebelah kanannya. Aliansi pun ke sana dan tiba-tiba muncul dia yang dimaksud oleh Maharaja Saturnus, Delta. Singkat cerita, mereka pun bergelut ria sampai akhirnya aliansi kewalahan dan muncul anak dari Maharaja Saturnus. Oke, segitu saja untuk chapter 1, lanjut ke chapter 2. Di mana setelah anak dari Maharaja Saturnus bangun dan sudah dalam keadaan kehilangan ingatannya, dia melihat aliansi yang sedang berlari dan mengikutinya. Dia melihat pertarungan yang sangat sengit antara aliansi dan Delta. Dia tiba-tiba ingin melindunginya dan menyerang Delta menggunakan kunai yang dibawanya sejak tadi. Ya, dan terjadilah pertarungan sisi kedua antara anak dari Raja Saturnus dan Delta. Singkat cerita, anak dari Saturnus menang dan langsung pingsan dan episode 1 pun selesai. Ya, pendek banget ya kan?
Lanjut ke chapter 3. Delta melaporkan ke Maharaja Entity 3056 bahwa anaknya benar-benar kehilangan ingatannya. Maharaja bertanya apakah dia sudah menemukan pelindung bumi, dan Delta menjawab sudah, dan Maharaja memberikan hadiah untuk Delta berupa ya itu. Tiba-tiba sosok perempuan dengan pisau datang untuk melanjutkan misinya, membunuh aliansi. Dialah Tachibana Himitsu. Anak dari raja tiba-tiba terbangun di sebuah tempat dan terdapat Maharaja yang mengajaknya pulang. Dia pun terbangun di sebelah aliansi dan menceritakan bahwa anak dari Saturnus kehilangan ingatannya. Oke, di sini kayak flashback menceritakan masa lalu di mana dia bertemu dengan manusia kucing bernama Kuro Haron. Kuro mengetahui tujuan dari anak dari Saturnus itu untuk menghancurkan bumi. Karena sudah tahu, anak dari Saturnus pun langsung menyerang tanpa pikir panjang dan terjadilah perang sesi ketiga. Perang dunia ketiga, udah kayak emak-emak. Singkat cerita, anak dari Saturnus pun kalah dan ingatannya dihapus oleh Kuro. Oke, lanjut ke chapter 4. Waduh. Lanjut ke masa kini di mana dia bertemu dengan Jupiter, Shigemokuse. Sebelum itu maaf kalau namanya di sini semua rada jejepunan karena memang temanya di sini anime style Minecraft animation. Jadi ya memang harus Jepang karena stylenya emang anime. Jadi ya Jupiter menyadari bahwa ada makhluk Saturnus di rumah aliensi. Dia pun marah dan hampir menunjukkan seluruh kekuatannya. Wadaw. Aliensi pun menghentikan Shige dan memastikan bahwa anak dari Saturnus adalah orang yang baik dan kehilangan ingatannya saja. Shige pun mengantar mereka berdua ke tempat yang membawanya langsung ke Saturnus. Iya. Singkat cerita, di perjalanan, aliensi merasakan hawa-hawa aneh. Shige pun mengatakan bahwa itu hanyalah hawa kucing biasa. Yang keluar malah si Kuro. Si kucing mulai meresahkan ya, Bu. Lanjut. Shige pun menyuruh aliansi dan anak dari Saturnus untuk duluan jalan. Dan tiba-tiba mereka bertemu dengan Tachibana, sang pembunuh berantai. Anjay, wadaw. Tachibana pun langsung menyerang aliansi dan aliansi langsung menyerang balik dan menghilang. Tachibananya menghilang, oke. Dan tiba-tiba anak dari Saturnus tersekat dengan kayu. Kayunya itu dari mana? Tentu saja Tachibana yang melakukannya. Iya, kecepatan dia sudah seperti kecepatan angin saja ya teman-teman ya. Tachibana pun mengintimidasi aliansi hingga Tachibana memberitahu bahwa anak dari Maharaja Saturnus adalah musuh dari aliansi. Dan episode 2 pun selesai. Mantap. Lalu bagi yang bertanya apa yang terjadi di episode 3 selanjutnya alias chapter 5 dan 6, ada beberapa hal, yaitu sudah pasti pertarungan aliansi dan Tachibana. Yang kedua masa lalu anak dari Maharaja Saturnus. Dan yang ketiga kemunculan dua makhluk dari planet lain ya teman-teman ya. Ya itu aja untuk teasernya, saya akan upload setelah video ini. Anjay. Udah mirip anime belum? Ini saya nonton dari banyak referensi biar mirip anime. Tapi kalau belum mirip ya maaf ya. Oke, segitu saja dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Thank you so much for watching. See you next time.